Bayangin dulu satu suara ping dari BBM bisa bikin satu kelas, satu kantor, bahkan satu kota heboh. Sekarang nama BlackBerry aja udah kayak hantu masa lalu. Gimana bisa si raja ponsel dunia ini jatuh sedalam itu? Yuk kita putar balik waktu, ngebongkar kisah dramatis di balik kejayaan dan kejatuhan BlackBerry. Kita mulai dari tahun 1984 di kota kecil Waterloo, Ontario, Kanada. Di sana, dua anak muda jenius, Mike Lazaridis dan Doug Fregin, mendirikan perusahaan kecil bernama Research in Motion atau disingkat dengan RIM. Mike, anak imigran Turki Yunani yang udah cinta sains sejak kecil bareng sahabatnya Doug, sama-sama kuliah di University of Waterloo. Mereka bukan anak konglomerat tapi punya mimpi gede, bikin teknologi yang bisa mengubah dunia. Awalnya RIM bukan perusahaan ponsel, mereka bikin alat-alat komunikasi nirkabel, bahkan sempat bikin alat pembaca kode film yang menang penghargaan Emmy. Tapi titik baliknya itu datang waktu mereka ngembangin pager dua arah, Interactive Pager 950, yang bisa ngirim dan terima email secara mobile. Di era 90-an itu udah kayak sihir. Tapi ide ponsel pintar yang bisa emailan, chattingan dan tetap aman baru benar-benar lahir waktu Mike dan timnya sadar dunia bisnis butuh alat komunikasi yang cepat, efisien dan rahasia. Dari sinilah cikal bakal BlackBerry mulai tumbuh. Lu kira perjalanan mereka selalu mulus? Salah bro. Di awal 90-an Mike dan Doug keliling pitching ke investor. Banyak yang bilang ngapain bikin alat beginian, siapa juga yang mau bawa-bawa alat aneh buat emailan dan dibawa kemana-mana intinya. Karena saat itu kerja ya di komputer gitu kan. Bahkan waktu mereka pitching ke Jim Belsil yang nanti jadi partner utama mereka, awalnya juga nggak langsung diterima. Investor Kanada adalah investor pertama yang berani masuk, Working Ventures Canadian Fund, cuma kasih 5 juta dolar Kanada. Itu pun setelah Mike dan Doug jungkir balik ngebuktiin kalau teknologi mereka punya masa depan. Sebelum IPO di tahun 1998, mereka cuma bisa ngumpulin kurang lebih sekitar 30 juta dolar Kanada buat modal. Bandingin sama startup sekarang yang sekali pitching bisa dapat ratusan juta dolar. Tapi justru dari keterbatasan inilah mental baja mereka terbentuk. Mike dan Doug nggak gampang menyerah. Mereka terus ngulik, ngembangin teknologi dan akhirnya di tahun 1999 lahirlah BlackBerry 850. Pager canggih yang bisa nerima email real time. Disinilah cerita makin seru. Mike Lazaridis, si otak teknologi, akhirnya ketemu partner bisnis yang ambisius, yakni Jim Belsil. Jim masuk ke RIM tahun 1992 dengan modal pribadi sekitar 125 ribu dolar Kanada dan langsung jadi co-CEO bareng Mike. Kombinasi mereka kayak yin dan yang. Mike fokus inovasi, Jim jago jualan dan strategi bisnis. Jangan lupakan Doug juga, sahabat Mike sejak SD yang jadi arsitek hardware dan budaya kerja di RIM. Doug dikenal low profile tapi perannya vital banget di awal pengembangan BlackBerry. Di bawah trio ini RIM berkembang pesat. Mereka nggak cuma jago teknologi tapi juga paham pentingnya keamanan data. BlackBerry jadi pilihan utama pemerintah, korporasi, bahkan Presiden Amerika saat itu. Keyboard QWERTY-nya yang nyaman, enkripsi email dan server BlackBerry Enterprise bikin BlackBerry jadi alat wajib para eksekutif. Tahun 2007 sampai 2011 adalah masa keemasan BlackBerry. Di puncaknya, mereka menguasai 45% pangsa pasar smartphone global dengan lebih dari 80 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Nilai perusahaan bahkan sempat tembus sampai 83 miliar US dollar, bahkan mengalahkan bank terbesar di Kanada. Produk-produk legendaris kayak BlackBerry Bold, Curve, dan Torch jadi simbol status. BBM ataupun BlackBerry Messenger jadi kill app yang bikin orang rela antri beli BlackBerry. Fitur D, Deliver, dan R ataupun Read di BBM bikin komunikasi makin seru dan adiktif. Di Indonesia, BlackBerry masuk sekitar tahun 2004. Awalnya cuma kalangan eksekutif dan pebisnis yang punya. Tapi nggak lama BlackBerry jadi barang wajib anak muda, mahasiswa, bahkan emak-emak. Operator kayak Indosat dan Telkomsel berlomba-lomba bikin paket data khusus untuk BlackBerry yang membuat BlackBerry punya penetrasi pasar yang makin luas di Indonesia. BBM jadi fenomena sosial, grup BBM, tukeran pin, status ping, semua jadi bagian dari gaya hidup. Di warung kopi, kampus, kantor, suara notifikasi BBM udah kayak background hidup sehari-hari. BlackBerry bahkan sering dianggap sebagai simbol status sosial dan koneksi luas. Cek data berikut buat ngerasain betapa gilanya pertumbuhan BlackBerry waktu itu.
Pendapatan tembus hampir 20 miliar US dollar di 2011. Laba bersih yang mereka dapetin ada di angka 3,4 miliar US dollar saat itu, dan karyawannya tuh hampir 20.000 orang. Gila, banyak banget kan untuk sebuah perusahaan teknologi gitu kan. Sukses besar ternyata nggak selalu bikin bahagia. Di balik layar ternyata ada konflik antara Mike dan Jim. Struktur dual CEO yang awalnya jadi kekuatan, lama-kelamaan malah bikin perusahaan kayak kapal dua nahkoda. Tim engineer loyal ke Mike dan tim sales dan bisnis justru loyal ke Jim. Komunikasi akhirnya jadi nggak sinkron, keputusan strategis sering mandek di situ. Audit internal tahun 2010 nemuin masalah yang serius di pengembangan produk. Kualitas menurun, banyak bug, dan keputusan sering tumpang tindih. Contohnya saat peluncuran BlackBerry Storm, ponsel layar sentuh pertama mereka yang gagal total karena software dan hardware yang nggak siap, tapi tetap dipaksakan rilis demi mengejar tren saat itu. Selain konflik internal, ada juga skandal backdating stock option yang bikin Jim harus mundur dari posisi wakil CEO dan didenda oleh otoritas sekuritas Kanada. Di sisi lain, Mike terlalu percaya diri dengan keunggulan keyboard fisik sampai meremehkan iPhone dan tren layar sentuh. Gak semua orang bisa ngetik di kaca, katanya saat itu. Keputusan lain yang kontroversial adalah peluncuran BlackBerry Playbook, tablet tanpa aplikasi email dan kalender yang native. Ini bikin konsumen kecewa berat karena Playbook harus pairing ke ponsel BlackBerry buat akses email. Padahal kekuatan BlackBerry itu justru di email. Hasilnya Playbook gagal total di pasar saat itu. Mulai 2011 tekanan makin berat, penjualan turun, saham anjlok, dan perusahaan terpaksa PHK ribuan karyawan, mulai dari 20.000 yang tadinya jadi 19.000 karyawan di 2011 dan turun jadi 13.400 karyawan di awal 2013. Thorsten Hans masuk sebagai CEO baru kala itu di 2012. Tapi perubahan strategi nggak cukup cepat buat menyelamatkan keadaan. Waktu Android mulai naik daun, banyak yang nanya kenapa BlackBerry nggak bikin HP Android aja. Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Thorsten sebagai CEO waktu itu bilang mereka serius mempertimbangkan buat pindah ke Android, tapi akhirnya tetap kekeh di jalur sendiri dengan meluncing OS BlackBerry 10. Alasannya BlackBerry percaya kekuatan mereka ada di keamanan, efisiensi, dan ekosistem tertutup yang beda dari Android. Mereka takut kalau pakai Android, BlackBerry bakal tenggelam di antara ratusan merek lain, kehilangan identitas, dan gak bisa lagi jamin keamanan sekelas enterprise. Sayangnya keputusan ini malah jadi bumerang. Sementara Apple dan Samsung terus balapan inovasi. BlackBerry sibuk ngembangin OS sendiri yang akhirnya telat rilis dan minim aplikasi yang mendukung. Developer intinya ogah bikin aplikasi buat BlackBerry karena usernya makin sedikit. Konsumen pun kabur ke Android dan iOS yang lebih fleksibel dan kaya akan fitur. Ekosistem aplikasi yang lemah bikin BlackBerry makin nggak relevan di mata generasi muda. Brand yang dulu jadi simbol produktivitas berubah jadi HP bapak-bapak yang kaku dan ketinggalan zaman. Mulai 2011 grafik penjualan BlackBerry makin turun tajam. Ini bisa cek di tabel berikut buat ngerasain roller coaster keuangan mereka ya. Dalam 2 tahun pendapatan anjlok hampir 50%. Tahun 2013 BlackBerry rugi sekitar 646 juta US dollar dan saham mereka jatuh dari angka 140 dolar di 2008 jadi cuma 7 dolar Amerika doang di 2012. iPhone dan Android bukan cuma ngalahin BlackBerry di fitur, tapi juga di ekosistem aplikasi dan user experience. BlackBerry terlalu nyaman bertahan di zona nyaman, mulai dari keyboard fisik, OS tertutup, dan fokus ke pasar korporat yang lingkupnya makin sempit dan marginnya makin tipis. Sementara itu, konsumen umum pengen HP yang bisa buat main game, foto-foto, dan sosial media. Sesuatu yang BlackBerry nggak bisa kasih. Peluncuran BlackBerry 10 yang diharapkan jadi penyelamat malah telat dan gagal total. BlackBerry Z10 dan Q10 nggak laku di pasar karena konsumen udah keburu pindah ke Android maupun iOS. Oktober 2011 BlackBerry kena musibah besar. Gangguan layanan global selama 3 hari. Jutaan pengguna di Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika nggak bisa akses email dan BBM. Penyebabnya core switch failure di server pusat dan backupnya gagal jalan. Reputasi BlackBerry makin hancur saat itu, apalagi respons perusahaan dinilai lambat dan kurang transparan. Demi bertahan, BlackBerry terpaksa PHK ribuan karyawan dari 19.000 orang di 2011 turun jadi 13.000 di 2013. Bahkan sempat direncanakan 6.000 karyawan dipecat dalam satu gelombang. Efeknya moral tim anjlok, inovasi makin seret, dan kepercayaan investor makin tipis.
Nggak cuma masalah internal, BlackBerry juga kena kasus hukum. Salah satunya adalah gugatan paten dari Information Technologies soal remote device management. Awalnya BlackBerry kalah dan harus bayar sekitar 147,2 juta US dollar. Tapi akhirnya mereka menang banding dan bebas dari denda. Namun kasus-kasus kayak gini makin menguras energi dan keuangan perusahaan. BBM alias BlackBerry Messenger adalah salah satu alasan utama orang beli BlackBerry. Fitur real time chat, notifikasi D dan R, grup broadcast, dan keamanan tinggi bikin BBM jadi aplikasi wajib di zamannya. Di Indonesia BBM bahkan jadi bahasa gaul. Pin dong, ping, status galau di BBM, semua jadi bagian budaya pop. Tapi eksklusivitas BBM juga jadi bumerang waktu. WhatsApp, Line dan aplikasi lain muncul di semua platform, BBM jadi ketinggalan. Dan akhirnya di satu titik BlackBerry merilis BBM untuk Android dan iOS. Tapi udah terlambat. Pengguna udah keburu pindah dan BBM gagal merebut kembali kejayaannya. BBM kala itu sempat diakuisisi dan dikembangkan oleh Mtek Group di Indonesia. Mencoba jadi aplikasi super dengan fitur pembayaran, berita dan e-commerce. Tapi persaingan terlalu berat dan akhirnya BBM resmi ditutup untuk konsumen pada 31 Mei 2019. Setelah gagal di bisnis ponsel, BlackBerry banting setir jadi perusahaan software dan keamanan cyber. Mereka fokus ke solusi enterprise, IoT, dan sistem operasi QNX yang dipakai di jutaan mobil di dunia. Pendapatan dari hardware makin kecil, tapi BlackBerry berhasil bertahan di dunia enterprise dengan layanan keamanan, endpoint management, dan AI-driven cyber security. Tahun 2024 mereka bahkan mencatat laba non-GAAP positif dan free cash flow setelah 12 kuartal merugi. BlackBerry sekarang bukan lagi merek ponsel, tapi pemain utama di dunia keamanan digital dan otomotif. Mereka bersaing dengan raksasa kayak Microsoft, Palo Alto Networks, dan Amazon di pasar IoT dan cyber security. Buat generasi 90-an dan 2000-an, BlackBerry bukan sekedar HP, dia adalah simbol status, alat PDKT, media curhat, dan saksi sejarah banyak momen penting. Di Indonesia, BlackBerry bahkan jadi bagian dari budaya urban, dari tukeran pin di kafe sampai jualan online via BBM Group. Nostalgia BlackBerry masih hidup di hati banyak orang. Video-video TikTok, meme, dan threads nostalgia di media sosial sering viral, membuktikan betapa dalam jejak BlackBerry di memori kolektif kita. Cerita BlackBerry adalah kisah tentang mimpi besar, keberanian dan juga kejatuhan karena gagal beradaptasi. Dari dua anak muda di garasi jadi raja dunia, lalu tumbang karena terlalu percaya diri dan lambat berubah. Tapi mereka juga berani bangkit, banting setir dan tetap relevan di dunia yang baru. Buat kita, pelajaran paling penting yang bisa kita ambil adalah jangan pernah puas di zona nyaman. Dunia teknologi berubah dengan cepat dan yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif, inovatif, dan punya keberanian untuk ambil resiko serta kemampuan mendengar pasar adalah kunci. Cerita BlackBerry adalah pengingat bahwa teknologi bukan cuma soal alat, tapi juga soal manusianya, mimpi, dan perubahan dari puncak kejayaan sampai titik balik. BlackBerry udah jadi bagian dari sejarah hidup kita banyak orang. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat lu semua. Jangan takut gagal, jangan takut berubah, dan selalu siap menghadapi masa depan. Oke, setelah dengerin kisah naik turunnya BlackBerry, kira-kira apa yang paling lu kangenin? BBM, suara ping, ataupun momen-momen seru bareng teman dan gebetan? Cerita BlackBerry bukan sekedar cuma teknologi, tapi juga soal mimpi, kegigihan, dan keberanian buat berubah. Kalau lu suka konten nostalgia kayak gini, jangan lupa subscribe ke PEMS Channel biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lain dari teknologi, sejarah, sampai inspirasi hidup. Yuk jadi bagian dari komunitas kita, share juga pengalaman lu selama pakai BlackBerry di kolom komentar. Siapa tahu cerita lu bakal kita angkat di episode berikutnya ya. So gue pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.